Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya sudah terdengar? Waalaikumsalam. Sudah, Bu? Sudah, Bu. Sudah, Ibu. Kita mulai saja ya. Layarnya sudah terlihat? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ya. Hari ini kita akan membahas mengenai teknik integral. Barusan saya putarkan kembali video yang di minggu lalu itu belum selesai diputarkan. Itu adalah contoh dari bagaimana kita menuliskan sebuah function di dalam programming. Tadi ada tentang eksponen, kemudian ada looping dan lain sebagainya dalam sebuah game tadi ya. Ada gamenya apakah dia dapat bonus atau enggak, bagaimana cara menghitung bonusnya atau enggak, ada looping dan lain sebagainya. Nah, itu ada hubungannya dengan integral atau kalkulus di yang materi-materi yang kita pelajari di kalkulus di semester lalu atau di kalkulus lanjut di semester ini, karena kita tidak terlepas dari sebuah function. Nah, hasil dari integral juga itu adalah sebuah fungsi yang mungkin nanti dibutuhkan pada saat Anda membuat sebuah program di mana programnya itu harus menurunkan atau harus mengintegralkan sebuah fungsi yang bisa jadi kita hanya menuliskan hasil dari integralnya saja, bukan dari function aslinya. Integral dari fx dx dituliskan oleh Anda, kemudian Anda menginstruksikan ya istilahnya itu, untuk programnya itu untuk menghitung sendiri. Nah, biasanya nanti akan berhubungan dengan kompleksitas algoritma. Nanti Anda pelajari di mata kuliah lain kompleksitas algoritma itu seperti apa. Jadi ketika kita membuat sebuah program di mana ada bahasa pemrograman yang harus ditulis, itu nanti ada algoritmanya seperti apa, langkah pertama bahasa pemrograman yang ditulis pertamanya apa, nanti dieksekusi berapa lama waktu loadingnya sampai dengan keluar outputnya. Nah, itu nanti akan berhubungan dengan kompleksitas algoritmanya dilihat dari sudut pandang waktu eksekusinya. Jadi ketika Anda menuliskan function yang terlalu panjang, ada kemungkinan bahwa waktu eksekusinya akan lebih lama atau loadingnya akan lebih lama. Nanti kompleksitas algoritmanya dilihat dari sudut pandang waktunya mungkin bisa akan tinggi. Sedangkan yang namanya algoritma yang baik itu harus yang cepat. Nah, itu hanya sebagai gambaran dari kenapa kita harus selalu belajar tentang function di kalkulus ataupun di kalkulus selanjutnya. Nah, hubungannya dengan tadi, bagaimana kita menuliskan sebuah fungsi hasil dari sebuah integral, bagaimana cara kita mencari integralnya tersebut, akan kita pelajari melalui sebuah teknik. Tekniknya itu ada dua, teknik integral itu ada teknik substitusi dan ada teknik parsial. Nah, teknik substitusi ini sebenarnya sudah selalu saya bahas di pertemuan sebelum-sebelumnya yang melibatkan memisalkan U, memisalkan Y, memisalkan X, dan lain sebagainya. Nanti dicari turunan dari DU-nya, kita merubah DX menjadi DU, dan sebagainya, itu termasuk ke dalam teknik substitusi. Tapi ketika kita bertemu dengan fungsi yang tidak bisa dimisalkan, dan kita tidak bisa merubah DX-nya menjadi DU, itu baru kita gunakan teknik integral parsialnya. Nah, ini yang tadi saya sebutkan. Jadi, integral itu ada dua yang akan kita pelajari, ada substitusi dan ada parsial. Di substitusi ini sebenarnya sudah kita pelajari tanpa Anda sadari. Ada pemisalan U-nya misalnya 2X, kemudian turunan DU-nya itu adalah 2DX. Nah, DX ini nanti dirubah menjadi setengah DU dan seterusnya. Jadi teknik substitusi yang akan kita bahas hari ini sebenarnya hanya mengulang contoh-contoh soalnya saja yang akan lebih agak sedikit panjang karena kita akan membahas tentang integral trigonometri yang di pertemuan sebelumnya itu belum sampai membahas bagaimana mengintegralkannya, baru hanya dasar-dasarnya saja. Nah, kemudian ketika kita menemui integral fungsi, di mana kita tidak bisa memisahkan U, kemudian tidak bisa mencari dx-nya
berapa DU dari turunan U-nya. Nah, itu nanti akan kita gunakan integral parsial. Integral parsial itu nanti yang dimisalkannya adalah U adalah misalnya X, kemudian dV-nya itu adalah 2dx atau x dx atau cos dx dan seterusnya. Jadi nanti dari dv ini akan kita cari integral dv akan diperoleh nilai v-nya. Nanti bagaimana cara kita mengintegralkan secara parsialnya akan kita pelajari setelah mengenai teknik integral substitusi. Nah, sebelum masuk ke contohnya, ini hanya untuk mengingatkan kembali rumus-rumus dasar atau bentuk-bentuk baku dalam integral yang sudah kita pelajari. Ada integral fungsi pangkat ya, ini untuk konstanta, kemudian ini untuk pangkat. Kemudian ingat kalau untuk pangkat R-nya itu tidak boleh sama dengan 1 kalau menggunakan formulasi seperti ini. Karena kalau R-nya -1 itu akan berubah menjadi fungsi logaritma natural. Kemudian ada integral untuk fungsi eksponensial. Kemudian ada juga integral untuk fungsi trigonometri yang 2 minggu lalu ya sudah kita bahas. Integral sin U, integral cos U, integral secant U, dan seterusnya. Kenapa di sini dituliskannya sebagai U? Karena tadi saya sebutkan kalau ini x dx tidak perlu ada pemisalan U adalah 2x, kemudian cari DU-nya berapa, ini 2dx, dan seterusnya. Jadi ini adalah bentuk bakunya, di mana U-nya ini adalah sebuah fungsi juga dalam suku X atau dalam suku Y, dan seterusnya. Kemudian untuk fungsi aljabar, yang kita bahas di integral trigonometri juga, ada integral 1 per akar A kuadrat dikurangi dengan U kuadrat DU dan seterusnya. Nah, ini nanti akan kita gunakan bentuk-bentuk baku ini untuk mentransformasi integral sebuah fungsi yang tidak bisa kita integralkan secara langsung. Yang dimaksud dengan tidak bisa kita integralkan secara langsungnya adalah tadi bentuknya tidak menyerupai dengan bentuk-bentuk baku secara langsungnya. Sehingga nanti harus ada pemisalan yang akan menyerupai bentuk-bentuk baku ini. Bentuk baku tadi dari fungsi pangkat, fungsi aljabar, kemudian fungsi trigonometri, fungsi eksponensial, dan lain sebagainya. Nah, sebenarnya sama saja dari definisinya, jadi sepertinya tidak perlu saya jelaskan secara detail lagi. Misalkan kita memiliki sebuah fungsi G, kemudian G ini ada turunannya, kemudian anggap saja F ini adalah anti turunan. Ingat, anti turunan itu adalah integralnya. Integral dari F, kemudian kita misalkan U-nya adalah GX. Nanti F dari GX dikalikan dengan G aksen X dx, itu adalah integral F U du, yaitu hasil integralnya FU ditambah C, nanti U-nya ini dikembalikan lagi menjadi GX. Ini sama saja yang kita pelajari, bisa integral UDU. Kalau di sini tuliskan sebagai FU ya, karena memang dalam fungsi seperti ini. Masih ingat fungsi komposisi ya di kalkulusnya. Nah, contohnya kita akan mencari integral X per cos kuadrat atau cos X kuadrat kuadratnya. Cos kuadrat dari X kuadrat dx. Nah, ini kita tidak bisa mencari langsungnya seperti tadi, misalnya ada integral cos UDU, kemudian integral sin UDU, dan seterusnya. Makanya kita harus menggunakan teknik integral substitusi. Kenapa kita tuliskan sebagai teknik integral substitusi? Karena perhatikan di sini, ini bisa dirubah menjadi DU. Cara melihat untuk merubah menjadi DU-nya, perhatikan yang ini X kuadrat, itu bisa turunannya adalah 2X dx. Nanti X dx-nya bisa merupakan setengah DU-nya. Nah, yang pertama yang harus kita ingat adalah sifat-sifat di dalam trigonometrinya. Jadi jangan lupakan apa yang sudah dipelajari di SMA atau SMK. Yang pertama adalah nilai dari 1 per cos kuadrat X itu adalah secant kuadrat X. Sehingga persamaan tadi, integral X per
cos kuadrat dari X kuadrat dx, ini akan kita rubah ke dalam bentuk baku integral secant kuadrat UDU. Kenapa tidak dirubah menjadi integral cos UDU? Karena ini pangkat 2, kemudian cosnya juga dia adalah penyebut. Jadi, perhatikan lagi ini. 1 per cos kuadrat X adalah secant kuadrat X, sehingga yang akan kita misalkan sebagai U di sini adalah X kuadratnya. Nanti menjadi 1 per cos kuadrat U, yaitu nilainya adalah secant kuadrat U. Paham ya? Sehingga kita di sini memiliki U-nya adalah X kuadrat, kemudian cari turunan dari U-nya, yaitu DU sama dengan 2DX. Atau ini sebelum dibentuk menjadi DU sama dengan 2X. Notasi dari U aksen bisa dituliskan menggunakan notasi Leibniz, DU per DX yaitu 2X. Ini pindah ruas, maka dia berubah menjadi 2X DX. Nah, selanjutnya untuk memudahkannya, ingat, ini akan kita rubah ke dalam bentuk baku integral secant kuadrat UDO, sehingga supaya Anda tidak bingung, di sini dipisahkan 1 per cos kuadrat X kuadratnya, dipisahkan karena nanti kita rubah menjadi secant kuadrat U, kemudian X dx ini diperoleh dari ini, yaitu 2 pindah ruas, hasilnya adalah setengah DU. Nanti tinggal kita rubah atau kita pindahkan konstantanya. Ini adalah sebuah konstanta, jadi bisa kita keluarkan. Ingat sifat konstanta ya di dalam integral. Kemudian sisanya adalah integral secant kuadrat U DU, yaitu nilainya adalah, tadi dibentuk bakunya adalah setengah tangan U ditambah dengan C. Jadi integral secant kuadrat UDU nilainya adalah setengah tangan U ditambah dengan C. Tadi dari bentuk bakunya. U ini kembalikan dari pemisahan tadi. Nah, ini yang disebut sebagai teknik substitusi dan sebenarnya sudah kita pelajari bersama di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Sampai di sini ada pertanyaan? Paham? Paham, Bu. Kalau tidak ada, kita lanjutkan. Contoh yang kedua, kita memiliki integral eksponensial. Di sini integralnya adalah E pangkat X per 4 ditambah dengan 9E pangkat 2X dx. Nah, yang ini Anda cari di dalam bentuk bakunya kira-kira bisa dirubah atau ditransformasi ke dalam bentuk baku seperti apa. Dan ternyata ini bisa dirubah ke dalam bentuk baku dari integral fungsi aljabar, yaitu integral 1 per A kuadrat ditambah dengan U kuadrat DU, nilainya nanti 1 per A dikalikan dengan tangan inverse dari U per A ditambah dengan C. Nah, perhatikan 4 di sini, A kuadrat itu sama dengan 4. Maka A di sini adalah 2. Yang diambilnya adalah nilai positifnya. Kemudian ini 9E pangkat 2X itu adalah U kuadrat. U kuadrat sama dengan 9E pangkat 2X. Jadi kita akan memiliki U itu adalah akar pangkat dari 9E pangkat 2X. Akar pangkat 9 itu adalah 3, kemudian akar pangkat dari E pangkat 2X adalah E pangkat X. Ingat, E pangkat X dikuadratkan itu adalah E pangkat 2X. Jadi kita memiliki U-nya adalah 3E pangkat X, kemudian cari turunannya, turunan dari U. Turunan dari U adalah 3 turunan dari E pangkat X tetap E pangkat X. Ingat kembali di fungsi eksponensial,
Sehingga kita memiliki DU per DX-nya adalah 3E pangkat X DX, kita pindah ruaskan, nanti akan diperoleh nilai ini. Nah, selanjutnya ini dipisahkan karena kita akan merubah E pangkat X DX ini menjadi DU. Artinya nanti E pangkat X DX ini nilainya adalah 1/3 DU. Nah, selanjutnya setelah Anda peroleh nilai A-nya berapa, nilai U-nya berapa, kemudian turunan dari U-nya berapa, baru kita rubah integral ini ke dalam bentuk baku yang tadi kita tuju. Bentuk bakunya adalah ini, sehingga untuk memudahkannya, agar Anda tidak bingung, ini saya pisahkan terlebih dahulu, nanti akan dirubah ke dalam bentuk 1/A kuadrat ditambah dengan U kuadrat, kemudian E pangkat X dx-nya ini akan dirubah menjadi DU. Yang ini. Nah, ini tadi sudah kita peroleh 4-nya. 4 ini adalah 2 kuadrat. Kemudian 9E pangkat 2X adalah 3E pangkat X dikuadratkan. Kemudian ini adalah E pangkat X dx. Tadi E pangkat X dx-nya adalah 1/3 DU, sehingga kita rubah menjadi 1/3 DU. Kemudian, tadi juga kita sudah peroleh bahwa 3E pangkat X ini adalah U, maka dituliskan menjadi suku U dalam substitusinya. Kemudian tinggal gunakan lagi sifat dari integral konstanta, keluarkan, nanti akan diperoleh integral dari 1/2 kuadrat ditambah U kuadrat DU. Jadi, kita tinggal masukkan saja ke dalam formulasi bakunya yang ini. Hasilnya 1/3 dikalikan dengan 1/2, dikalikan dengan tangan inverse dari U/2. Kemudian kembalikan U-nya yaitu 3E pangkat X. Sampai di sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Tidak ada? Kita lanjutkan. Contoh selanjutnya adalah integral yang melibatkan kembali fungsi trigonometri. Jadi kita memiliki integral A pangkat T dibagi dengan cos kuadrat T dt. Jadi sukunya adalah dt seperti ini. Ingat ya, sekali lagi saya ingatkan kalau sukunya berbeda, ini suku T tetapi diintegralkan terhadap dx, yang ini dianggap sebagai sebuah konstanta. Karena di sini sukunya sama, berarti kita lakukan integral seperti biasa. Nah, ini sama seperti tadi, cari bentuk baku yang bisa didekati, karena tidak bisa kita integralkan secara langsung. Nah, di sini, tadi di dalam fungsi eksponensial atau di dalam fungsi logaritma, kita memiliki bentuk baku integral A pangkat UDU, yaitu nilainya A pangkat U ditambah dengan ln A ditambah dengan C. Nah, di sini kita memiliki A yang mirip dengan A pangkat U-nya adalah A pangkat tangen T. Sehingga nanti akan kita rubah nilai 1/cos kuadrat dt-nya ini menjadi DU. Nah, di sini sudah jelas yang harus dimisalkan sebagai U-nya adalah tangen T-nya. U-nya adalah tangen T, kemudian cari turunannya. Turunan dari tangen T adalah, ingat lagi di sifat turunan untuk trigonometri ya, di kalkulus pertamanya, sekant kuadrat T. Ini pindah ruas, nanti DU itu adalah sekant kuadrat T dt. Tadi, di persoalan sebelumnya, di contoh soal yang sebelumnya, kita memiliki informasi bahwa 1/cos kuadrat U atau X atau T di sini, itu nilainya sama dengan sekant kuadrat T. Sehingga 1/cos kuadrat T ini bisa kita tuliskan sebagai sekant kuadrat T. Artinya, sekant kuadrat dt ini
nilainya setara dengan 1 DU atau DU. Paham ya? Nah, selanjutnya setelah kita memperoleh turunannya, kemudian pemisalan U-nya dan sebagainya, baru kita rubah bentuk ini ke dalam bentuk baku yang akan didekati. Integral A pangkat tangan T dibagi dengan cos kuadrat T dt, ini saya pisahkan, supaya tidak bingung, untuk dirubah menjadi A pangkat U-nya. Kemudian 1 per cos kuadrat T dt-nya dipisahkan juga, ini berubah menjadi secant kuadrat T dt. A pangkat tangan T tadi sudah dimisalkan tangan T-nya adalah U, sehingga dia akan berubah menjadi A pangkat U. Kemudian secant kuadrat T dt itu nilainya adalah 1 DU atau DU saja. Sehingga otomatis langsung berubah menjadi integral A pangkat U DU, yaitu nilainya A pangkat U dibagi dengan ln A ditambah dengan C. Jadi tinggal tuliskan di sini, baru rubah U-nya menjadi fungsinya itu sendiri, yaitu tangan T. Paham ya? Jadi sebenarnya mudah. Anda tinggal cari bentuk-bentuk baku yang mirip dengan fungsi yang akan kita integralkan. Fungsi ini bisa dirubah ke dalam bentuk seperti apa, baru memenuhi bentuk baku yang seperti apa, baru kita rubah dengan melihat apa yang harus menjadi U-nya, yang dimisalkan sebagai U-nya, kemudian apa yang harus dirubah menjadi DU-nya. Ada pertanyaan sampai sini? Kalau tidak ada, kita lanjutkan kembali ke integral fungsi trigonometri. Di dalam integral fungsi trigonometri, kita akan memiliki beberapa bentuk atau banyak sekali bentuk. Di sini yang akan kita pelajari adalah bentuk integral sin pangkat nx dx, kemudian cos pangkat nx dx, n yang ini biasanya lebih besar dari 2, atau n lebih besar dari 2. Kemudian m-nya juga sama, sin pangkat m, sin x dipangkatkan m, cos x dipangkatkan m dari dx, yang ini sin mx cos nx, kemudian sin, kemudian cos. Ini seharusnya sudah, atau Anda masih ingat dan sudah dipelajari di SMA di dalam sifat-sifat sin cos, sin, cos, dan seterusnya. Nah, contoh pertama yang akan kita bahas adalah integral dari sin pangkat 5x dx. Ini tidak bisa kita langsung integralkan karena tadi di dalam bentuk bakunya hanya sin x dx saja, tidak ada pangkatnya atau pangkatnya hanya 1, sedangkan di sini pangkatnya lebih dari 5. Nah, untuk memudahkannya, sin pangkat 5x ini akan kita rubah menjadi pangkat yang lebih rendah. Ingat, sin pangkat 5x bisa kita rubah menjadi sin pangkat 4x dx. Bukan dx ya, dikalikan dengan sin x. Atau ini juga bisa kita rubah sin pangkat 3x sin kuadrat x. Kita rubah sin kuadrat x. Sama saja sebenarnya. 3x sin x kalikan sin pangkat 4x. Jadi ingat kalau ini pangkatnya ditambahkan. Nah, sebelum kita lanjutkan, kita harus mengingat kembali sifat trigonometri di mana sin kuadrat x ditambah cos kuadrat itu sama dengan 1 ya, bukan tambah. Ini sama dengan sin kuadrat x ditambah dengan cos kuadrat x itu sama dengan 1. Artinya nilai dari sin-nya, sin kuadrat x itu nilainya sama dengan, ini pindah ruas, 1 dikurangi dengan, 1 dikurangi dengan cos kuadrat x. Atau nilai cos kuadrat x ini, sin-nya yang pindah ruas. Nilainya adalah 1 dikurangi dengan sin kuadrat x. Nah, untuk memudahkan integralnya, artinya kita
akan membutuhkan nilai dari sin kuadrat X. Sin kuadrat X ini bisa dikuadratkan lagi, nanti akan berubah menjadi sin pangkat 4. Sehingga sin pangkat 5X ini akan kita rubah ke dalam bentuk sin pangkat 4X dikalikan dengan sin X. Atau sin X dikalikan sin pangkat 4X. Nah, ini dirubah sin pangkat 5X, sin pangkat 4X dikalikan dengan sin X. Sin pangkat 4X itu adalah nilai dari sin kuadrat X dikuadratkan. Sementara nilai sin kuadratnya tadi dari sifat trigonometri, kita miliki nilainya adalah 1 per cos kuadrat X. Sehingga nilai sin pangkat 4X ini nilainya sama dengan 1 dikurangi dengan cos kuadrat X dikuadratkan, kemudian yang ini masih tetap sin X dx. Nah, selanjutnya kita rubah nilai 1 dikurangi cos kuadrat X dikuadratkannya, atau dipecahkan ya, yang sudah Anda pelajari di matematika di SMA atau SMK-nya. Atau di kalkulusnya di dalam persamaan ya, persamaan dan pertidaksamaan. Saya kira ini harusnya Anda sudah bisa. 1 dikurangi cos kuadrat X dikuadratkan itu sama dengan 1 dikurangi cos kuadrat X, 1 dikurangi dengan cos kuadrat X. Ini dikalikan, nilainya 1, kemudian 1 kalikan dengan minus cos, itu adalah minus cos kuadrat X, minus cos dikalikan dengan 1, minus cos kuadrat X, kemudian minus cos dikalikan dengan minus cos adalah positif cos pangkat 4X. Yang ini hasilnya adalah 2 cos kuadrat X ditambah dengan cos pangkat 4X. Sehingga kita akan memiliki fungsi ini. Nah, selanjutnya, fungsi 1 dikurangi 2 cos kuadrat X ditambah dengan cos pangkat 4X sin X dx, ini akan kita rubah ke dalam bentuk baku pemangkatan atau integral U pangkat R du. Sehingga yang harus kita misalkan adalah cos X-nya. Cos X ini nanti akan berubah menjadi U kuadrat, yang ini menjadi U pangkat 4. Yang ini nanti akan dirubah menjadi du. Paham ya? Kenapa yang dirubahnya yang dimisalkan sebagai U-nya adalah cos? Karena turunan dari sin itu tidak ada yang berpangkat. Sedangkan turunan dari cos itu ada sin. Sebentar. Kita lanjutkan pemisalannya. U adalah cos X, turunan dari U adalah minus sin X. Paham ya? Jadi kenapa yang dimisalkannya adalah U-nya sebagai cos X, bukan U-nya sebagai sin X. Di sini turunan dari cos adalah sin. Walaupun memang turunan dari sin adalah cos, ini tidak mungkin cos kuadrat X dx, cos pangkat 4X dx dikalikan dengan dx dirubah ke dalam du, karena nanti akan berubah menjadi cos kuadrat X dx ditambah dengan cos pangkat 4X dx. Jadi ini tidak bisa dirubah menjadi satu kesatuan du. Nah, untuk yang lebih mudahnya atau dirubahnya adalah sin X dx menjadi du. Nah, kita lanjutkan. Artinya kita sudah memiliki pemisalan yang tadi. Bentar. Langkah ini sebenarnya bisa Anda, karena tadi turunan dari sin X dx itu bukan turunan ya. Turunan dari cos itu adalah minus sin X dx. Jadi nanti ini adalah minus du. Kenapa di sini dirubah? Karena hanya untuk mendapatkan nilai minus sin X dx. Jadi dua langkah ini bisa Anda skip sebenarnya.
Tapi kalau ingin Anda lebih detail, silakan rubah sin X ini. Sin X itu nilainya dari minus dikalikan dengan minus sin X. Nah, minus ininya yang dirubah ke depan, minus sin X dx-nya ini adalah du-nya. Jadi bukan minus du, tapi nilainya akan tetap sama. Nah, kemudian tadi yang dimisalkan adalah cos X, sehingga kita memperoleh nilai U kuadrat. Ini adalah U pangkat 4, D-nya adalah dari minus sin X dx, atau minus du ini adalah sin X dx-nya. Nah, kemudian tinggal gunakan lagi aturan pangkat. Saya kira untuk aturan pangkat tidak perlu dibahas detail, karena tinggal Anda gunakan 1 per R, kemudian UR ditambah dengan 1. Ini pangkatnya 2, ada konstanta 2, ya 2 per 2 ditambah 1, ini 2 ditambah 1. Pangkat 4, 4 ditambah 1, yang ini 4 ditambah 1. Hasilnya adalah, kemudian turunan dari, bukan turunan maksud saya adalah integral dari 1, itu adalah U. Kenapa U? Karena 1 itu sama dengan U pangkat 0. Jadi 1 per 0 ditambah 1, U pangkat 0 ditambah 1. Artinya 1 per 1, U pangkat 1 yaitu. Kemudian baru kembalikan kembali U-nya sebagai cos X. Cos X, kemudian 2 per 3 cos pangkat 3X, 1 per 5 cos pangkat 5X ditambah dengan C. Kalikan dengan minusnya, ini adalah minus cos, minus dikalikan minus adalah positif, kemudian minus dikalikan dengan positif adalah negatif. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Mudah ya? Tidak ada, kita lanjutkan. Selanjutnya, kita akan mencari integral dari cos pangkat 4x dx. Sama seperti biasa, Anda cari sifat-sifat yang dapat kita dekati, sifat trigonometri yang dapat kita dekati, untuk merubah cos pangkat 4x dx-nya. Kenapa tidak seperti tadi dirubah menjadi integral U pangkat du? Karena di sini hanya ada dx saja, tidak ada sin X-nya, sehingga ini tidak bisa dirubah ke dalam bentuk baku U pangkat 4 du. Nah, untuk mengatasinya, kita cari sifat trigonometri yang bisa membantu merubah pangkat 4 ini agar bisa kita lakukan teknik substitusi. Nah, ingat cos pangkat 4x ini bisa merupakan cos kuadrat X dikuadratkan. Artinya kita harus cari sifat yang bisa merubah cos kuadrat X ini, yaitu 1 plus cos 2X dibagi dengan 2. Saya harap Anda masih ingat sifat-sifat trigonometri yang dipelajari di SMA atau SMK, atau yang seharusnya juga dibahas ulang walaupun tidak detail di dalam kalkulus pertamanya. Nah, cos pangkat 4 ini tadi saya rubah menjadi cos kuadrat X dikuadratkan, sedangkan cos kuadrat X-nya itu adalah 1 plus cos 2X dibagi dengan 2. Nah, kemudian saat penyebut ini saya pisahkan menjadi setengah. Setengah ini jangan sampai lupa ya, setengah ini masih akan dikuadratkan karena dia masih dalam tanda kurung. Jadi penyebut juga ikut dikuadratkan. Kemudian pembilangnya atau fungsi atasnya itu adalah 1 plus cos 2X. Nah, kemudian ini adalah sebuah konstanta bisa kita keluarkan dengan dipangkatkan terlebih dahulu dengan 2. Itu artinya integral dari 1 per 4 dikalikan dengan 1 plus cos 2X dikuadratkan. Nah, yang ini sama seperti tadi Anda pecahkan, nanti akan diperoleh 1 plus cos 2X ditambah dengan cos kuadrat 2X. Ini 1 plus cos 2X dikalikan dengan 1 plus cos 2X. Ini Anda kali, nilainya adalah 1, kemudian kali cos 2X, yang ini kalikan dengan 1 cos 2X, artinya ada 2 cos 2X.
Kemudian cos 2x dikalikan lagi dengan cos 2x, hasilnya adalah cos kuadrat dari 2x. Nah, selanjutnya ini bisa kita, untuk memudahkannya, yang Anda pelajari di pertemuan awal sekali ya, di pertemuan 2, untuk integral pangkat, ini bisa kita pisahkan menjadi 3 integral. Jadi yang satu adalah integral pertama ini, kemudian 2 cos 2x menjadi integral yang kedua. Ingat, seperempat ini dikalikan ke semua yang ada di dalam tanda kurung. Karena tadi awalnya dari sini. Kemudian yang ini berubah menjadi integral yang ketiga. Jadi kita harus mengintegralkan 3 bagian dari sebuah integral fungsi cos pangkat 4x dx. Nah, ini integral yang pertama mudah, tinggal Anda integralkan saja. Integral dari 1/4 dx atau integral dari 1/4 ininya 1 dx itu adalah x. Jadi saya sebutkan ini adalah x pangkat 0. 1 ini adalah x pangkat 0, sehingga hasilnya adalah x. Kemudian integral yang kedua adalah 1/4 dari integral 2 cos 2x. Ini akan kita rubah ke dalam dx-nya, ini akan kita rubah menjadi du. Sehingga yang kita misalkan adalah 2x-nya. Ini akan kita rubah ke dalam integral cos u du. Jadi yang dirubahnya adalah ini. U-nya adalah 2x, sehingga nanti akan diperoleh dx-nya itu adalah setengah dari du. Nah ini. Kemudian turunan dari du-nya adalah 2dx. Artinya du-nya adalah 2dx atau dx ini adalah setengah dari du. Ini supaya Anda tidak bingung, saya ulangi. 1/4 integral cos 2x dx. 1/4 integral ini tadi dimisalkan cos u, kemudian dx ini adalah setengah dari du. Artinya integral dari cos u du ini dikalikan dengan setengah, yaitu 1/8. Ini ada 2 ya. 2 dikali setengah adalah 1, berarti ini tidak ada. Kemudian hasilnya tetap 1/4, karena di depannya ada 2 ini. Kemudian integral cos u du. Integral cos itu adalah sin u. Sin u-nya kembalikan menjadi sin 2x. Paham sampai sini? Ada pertanyaan? Ini adalah hasil dari integral yang kedua. Kemudian kita akan mencari integral yang ketiga, yaitu integral dari cos kuadrat dari 2x dx. Ini sama tadi kita rubah ke dalam sifat trigonometri, yaitu cos kuadrat 2x ini adalah 1 plus cos 4x dibagi dengan 2. Hasilnya setengah ini dikeluarkan sehingga berubah menjadi 1/8 dari 1 plus cos 4x dx. Kemudian ini merubah lagi menjadi 2 integral. Yang ini nanti hasilnya 1/8x. Kemudian yang ini ditambah dengan 1/8, misalkan lagi menjadi u. U-nya adalah 4x, maka du-nya adalah 4dx atau dx-nya itu adalah 1/4 du. Nah ini yang tadi saya sebutkan, kita akan memperoleh nilai 1/8 dari integral 1 dx, kemudian ditambah dengan 1/8 integral dari cos 4x 1/4 du. 4x ini kita rubah menjadi du. Kemudian 1/4 kalikan dengan 1/8, hasilnya adalah 1/32. Nah, nanti akan kita peroleh nilainya 1/8x ditambah dengan 1/32 sin u ditambah dengan cu-nya, kembalikan lagi menjadi 4x. Nah, sehingga hasil akhir dari integral cos pangkat 4x dx
adalah gabungan dari hasil ketiga integral tadi, yaitu 3/8x ditambah dengan 1/4 sin 2x ditambah dengan 1/32 sin 4x ditambah dengan C. Kalau tadi kan ini C1 ditambah C2 ditambah dengan C3. C ini adalah sebuah konstanta sembarang. Maka konstanta sembarang ditambah dengan konstanta sembarang ditambah dengan konstanta sembarang adalah sebuah konstanta sembarang lagi, di mana nilainya lebih besar, sehingga di sini simbolnya berubah menjadi C besar. Gabungan dari C1, C2, dan C3. Oke, kita lanjutkan. Yang ini sama saja seperti yang tadi kita bahas, jadi yang harus Anda ingat itu adalah langkah-langkahnya. Saya tidak meminta Anda untuk menghafal rumus, karena itu sangat sulit. Untuk menghafal rumus, saya juga tidak hafal semua rumus. Nah, yang harus kita perhatikan adalah bagaimana atau langkah-langkah memecahkan sebuah permasalahan. Di sini permasalahannya adalah integral dari sin kuadrat X, cos pangkat X dx. Kemudian, langkah pemecahan masalahnya, atau nanti kalau dihubungkan dengan bahasa pemrograman dan lain sebagainya, itu nanti kita sebut sebagai algoritma. Kembali lagi, saya gunakan dengan contoh tadi di dalam programming ya, bagaimana menyisipkan sebuah fungsi di dalam bahasa pemrograman. Algoritma ini adalah langkah pemecahan masalahnya, bagaimana kita menyusun sebuah fungsi di dalam bahasa pemrogramannya. Nah, yang di sini, langkah pertamanya adalah cari sifat trigonometri yang bisa merubah nilai cos kuadrat dan sin kuadrat ke dalam bentuk yang bisa membantu dx ini dirubah ke dalam bentuk du. Nah, di sini kita memiliki informasi bahwa sifat trigonometri dari cos kuadrat x itu adalah 1 plus cos 2x dibagi dengan 2. Kemudian sifat trigonometri dari sin kuadrat X adalah 1 dikurangi cos 2X dibagi dengan 2. Artinya nilai sin kuadrat X dan cos 4X ini akan kita rubah bentuknya ke dalam 1 plus cos 2X dan 1 dikurangi cos 2X, dua-duanya dibagi dengan 2. Nah, yang ini dirubah ke dalam bentuk 1 dikurangi cos 2X dibagi 2. Kemudian cos pangkat 4X ini adalah cos kuadrat X dikuadratkan, sementara cos kuadratnya adalah 1 plus cos 2X dibagi 2, artinya nilainya adalah 1 plus cos 2X dibagi dengan 2 dikuadratkan. Nah, setelah Anda mengetahui langkah pertamanya merubah atau mendekati fungsi-fungsi ini melalui sifat-sifat trigonometrinya, lalu Anda kerjakan masing-masing. Untuk dipermudah ya, dibuat bentuk yang lebih simpel, yang akan membantu Anda lebih mudah dalam mengintegralkan fungsinya. Di sini, ini setengahnya dikeluarkan, kemudian yang ini juga sama, setengahnya dikeluarkan, yaitu setengah kuadrat. Nanti selanjutnya akan diperoleh setengah ini keluarkan keluar, yang ini juga keluarkan, setengah dikalikan dengan setengah dikuadratkan, atau ini sama saja 1 kuadrat dibagi dengan kuadrat, atau 1/2 dikuadratkan. Nah, kemudian nanti akan kita peroleh 1 dikurangi cos 2x ditambah dengan 1 plus cos 2x dikuadratkan. Ini dikalikan. Nah, yang ini, langkah selanjutnya adalah hasil perkaliannya Anda tuliskan, atau di sini saya pecahkan supaya tidak bingung. 1 dikurangi cos 2x. Kemudian 1 plus cos 2x dikuadratkan adalah 1 plus cos 2x dikalikan dengan 1 plus cos 2x. Nah, kemudian ingat lagi langkah selanjutnya adalah sifat dari perkalian faktor. Ini minus, ini plus, kemudian yang ini 2x, yang ini cos 2x sama, berarti hasilnya adalah A kuadrat atau 1 kuadrat cos 2x dikuadratkan. Ingat pemaktoran ya, A plus B dikalikan dengan A minus B itu nilainya A kuadrat dikurangi dengan B kuadrat. Sehingga akan diperoleh nilai 1 dikurangi dengan cos kuadrat 2x. Baru kalikan dengan sisanya tadi. 1 plus cos 2x dx. Nah, setelah itu akan diperoleh hasilnya seperti ini. Baru kemudian gunakan pemisalan U.
Sama seperti tadi, dx ini akan kita rubah sehingga yang kita misalkan adalah 2x-nya di sini. Ada pertanyaan sampai sini? Kalau tidak ada, kita lanjutkan. Nah, ini tidak akan saya jelaskan secara detail ya, karena hanya menggabungkan, kemudian mengurangi, menambahkan dari fungsi-fungsi yang kita peroleh di sini. Dan menggunakan lagi sifat-sifat trigonometri. Yang ini dirubah lagi menggunakan sifat trigonometri tadi. Kemudian yang ini juga dirubah menjadi 1 dikurangi sin kuadrat 2x. Kenapa? Ini berawal dari cos pangkat 3 2x itu adalah cos kuadrat 2x dikalikan dengan cos 2x. Cos 2x-nya tetap yang ini tadi dalam sifat trigonometri sin kuadrat x ditambah dengan cos kuadrat x nilainya sama dengan 1. Sehingga cos kuadrat x-nya adalah sin 1 dikurangi dengan sin kuadrat x. Kalau di sini adalah cos 2x-nya. Sehingga ini adalah 1 dikurangi sin kuadrat 2x. Nah, kemudian ini gabungkan semuanya. Nanti akan diperoleh persamaan seperti ini. Baru kemudian rubah setiap persamaan ini ya, setengah ditambah dengan setengah. Kalau ini sebenarnya boleh Anda pisahkan ataupun tidak dipisahkan. Jadi tidak harus selalu sama. Karena cara memecahkan persoalan dari setiap orang itu pasti akan berbeda. Algoritmanya akan berbeda, tetapi hasilnya harus selalu sama. Nah, ini nanti akan diperoleh nilainya setengah x, kemudian setengah cos pangkat 4x itu adalah 1/8 sin pangkat 4x. Ini hasil dari substitusi. Yang ini adalah hasil juga dari substitusi ya, pemisahan U-nya yang ini adalah 4x, kemudian yang ini adalah sin-nya yang dijadikan sebagai U. Hasilnya adalah 1/6 sin pangkat 3 2x ditambah dengan C. Ada pertanyaan? Jadi yang harus Anda ingat adalah langkah-langkah pemecahannya, karena kalau rumus itu pasti akan sulit untuk menghafalkan. Ada pertanyaan sebelum dilanjutkan? Tidak ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita lanjutkan ke integral trigonometri dalam bentuk sin cos, sin, dan cos cos. Jadi sin cos ini bisa kita rubah ke dalam bentuk seperti ini. M ditambah dengan N, M dikurangi dengan N. Sin menjadi cos dikurangi cos berubah menjadi cos ditambah dengan cos. Ini akan memudahkan kita juga bagaimana mengintegralkan fungsi trigonometri. Contohnya di sini, sin x dikalikan dengan cos 2x, artinya ini adalah M-nya, yang ini adalah M-nya. Ini kita rubah ke dalam integral sin dari sin plus sin. Tadi M plus N, yang ini adalah M dikurangi dengan N. Jadi 2x ditambah 3x, 2x dikurangi dengan 3x. Integral sin 5x dx dikurangi dengan integral sin x dx. Ini mudah, tinggal gunakan integral sin U du. Hasilnya nanti akan diperoleh 1/10 cos 5x dikurangi dengan setengah cos x ditambah dengan C. Nah, selanjutnya ada juga integral substitusi yang merasionalkan. Jadi ada bentuk-bentuk substitusi yang dapat merasionalkan, yaitu nanti bisa kita gunakan integral pangkat n dari ax plus b maksud saya, kemudian integral dari a kuadrat, bukan integral ya, akar pangkat 2, maksud saya, akar pangkat 2 dari a kuadrat dikurangi dengan x kuadrat, kemudian akar pangkat 2 dari a kuadrat ditambah dengan x kuadrat, dan akar pangkat 2 dari x kuadrat dikurangi dengan
2 pangkat 2. Nah, contohnya di sini adalah integral dari 1 per X dikurangi dengan akar X dx. Jadi nanti yang dimisalkan sebagai U-nya adalah ini, AX plus B. Nah, untuk menyelesaikan permasalahan atau fungsi integral ini, yang kita misalkan adalah akar X-nya, bukan satu kesatuan X dikurangi dengan akar X, yang ada akarnya. Ini adalah U. U-nya adalah akar X, atau U itu adalah X pangkat setengah, sehingga turunannya adalah DU per DX-nya adalah setengah dari X pangkat minus setengah. Sehingga akan kita peroleh DU per DX ini adalah 1/2 dari akar X dx. Ada pertanyaan? DU ini adalah 1/2 akar X dx. Artinya, ini pindah ruas, 2 DU itu adalah 1 per akar X dx. Akar X itu adalah U itu sendiri, 2 DU adalah 1 per U dx. U-nya pindah ke sini. Jadi, hasilnya adalah 2U DU, nilainya adalah dx, atau nilai dx itu adalah 2U DU. Jadi, si dx ini adalah 2U DU dari perjalanan yang ini. Kemudian, X yang ini kita rubah ke dalam U, X ini adalah akar pangkat X dikuadratkan, artinya dia nilainya U kuadrat. Kemudian akar pangkat X-nya adalah U, sehingga akan kita peroleh nilainya adalah 2, ini keluarkan, U-nya menjadi pembilang, per U kuadrat dikurangi dengan U. U kuadrat dikurangi dengan U itu adalah U kuadrat dibagi dengan U adalah U dibagi dengan U adalah 1. Hasilnya ini. Kemudian ini kita coret. Hasilnya adalah 1 per U dikurangi dengan 1 DU. Ingat ya, di dalam fungsi logaritma natural, integral dari 1 per U dikurangi 1 DU adalah ln dari nilai mutlak U dikurangi 1 ditambah dengan C. U-nya kembalikan yaitu akar pangkat 2 dari X. Ada pertanyaan sampai sini? Tidak ada? Ini sama seperti tadi ya, Anda tinggal misalkan saja sebagai U-nya adalah ini. X plus 1 pangkat 1/5, kemudian cari turunannya untuk merubah dx. Di sini dx ada 5U pangkat 4 DU. Kemudian substitusikan ke dalam fungsinya, nanti Anda kalikan. Kemudian gunakan aturan pangkat, akan diperoleh nilai 5/12 U pangkat kuadrat dikurangi dengan 5/7 U pangkat 7. Kemudian ini substitusi yang merasionalkan lagi, ada beberapa bentuk yang bisa kita gunakan untuk memudahkan kita dalam substitusi. Ingat lagi di dalam fungsi inverse, di dalam fungsi trigonometri itu ada pembatasan di domainnya, sehingga di sini ada pembatasan wilayah. Untuk akar dari A kuadrat dikurangi X kuadrat, nanti bisa kita gunakan fungsi substitusinya X-nya sebagai asin T, di mana T-nya itu harus berada dalam interval minus pi/2 sampai dengan pi/2. Kemudian kalau plus, kita gunakan substitusi A tangen T, domainnya sama. Kemudian integral dari X kuadrat dikurangi 2 kuadrat, itu adalah A sekant T, di mana T-nya 0 sampai dengan pi, dan T tidak boleh sama dengan pi/2. Nah, nanti bentuk-bentuknya dapat kita gunakan bentuk substitusi seperti ini. Contohnya, yang ini integral dari akar pangkat 2 dari A kuadrat dikurangi X kuadrat dx. Gunakan substitusi A sin T. Kemudian cari turunannya, akan diperoleh A cos T dt.
Nanti A kuadrat dikurangi X kuadrat, kita gunakan A cos T. Yang ini dx ya, dx-nya adalah A cos T dt. Ini harusnya tidak ada sama dengan A cos T dt. Nah, selanjutnya tinggal kalikan masing-masing A kuadrat, kemudian ini kalikan juga A cos T dikalikan dengan A cos T adalah A kuadrat cos kuadrat T dt. Ini keluarkan sebuah konstanta, sisanya adalah cos kuadrat T dt. Gunakan lagi sifat trigonometri yaitu 1 plus cos 2T. Setengah ya, harusnya dibagi setengah, tapi setengahnya sudah dikeluarkan. Kemudian tinggal gunakan lagi bentuk baku dari integral 1 terhadap dt yaitu t, kemudian integral dari cos 2t adalah setengah dari sin 2t tambah dengan c. Artinya kita memperoleh nilai integralnya adalah a kuadrat per 2 dikalikan dengan t ditambah dengan sin t dikalikan dengan cos t. Ada pertanyaan? Paham? Kemudian tadi kan pemisahannya X adalah A sin T, sedangkan sin itu adalah X per A, atau depan dibagi dengan samping. Yang ini. Sin T adalah X per A, sehingga untuk mencari T adalah, ingat ini adalah inversenya, berarti sin inverse dari X per A. Jadi sin T itu adalah X per A. Maka untuk mencari T adalah sin inverse dari X per A-nya. Nah, cos T, T-nya masukkan, T ini adalah sin inverse dari X per A. Hasilnya adalah akar dari 1 dikurangi X kuadrat per A, yaitu 1 per A dikalikan dengan A kuadrat dikurangi X. Ada pertanyaan sampai sini? Tidak ada? Kita lanjutkan kalau tidak ada. Jadi hasil akhir dari integral A kuadrat dikurangi X kuadrat dx, tadi kan kita gunakan pemisahan X sama dengan sin T. Sedangkan yang harus kita rubah adalah T ini. T adalah tadi sin inverse dari X per A. Kemudian hasilnya dari sin inverse X per A itu adalah A kuadrat dibagi 2 T ditambah dengan sin T, cos T ditambah dengan C. Nah, yang ini sin T. T ini adalah sin inverse. Kemudian sin T adalah X per A, cos T-nya adalah setengah dari 1 per 2 maksud saya dari akar pangkat 2 A kuadrat dikurangi X kuadrat. Jadi masing-masing dirubah sesuai dengan sifat di dalam Pitagoras, segitiga Pitagoras. Hasil akhirnya adalah A kuadrat dibagi 2 sin inverse dari X per A ditambah dengan X per 2 akar dari A kuadrat dikurangi X ditambah dengan C. Jadi kunci utama Anda untuk dapat menyelesaikan fungsi trigonometri ya harus mengingat kembali sifat-sifat trigonometrinya. Kemudian kalau berhubungan dengan sin, berhubungan dengan cos, berhubungan dengan tangen dan lain sebagainya, Anda bisa sambungkan ke dalam pencarian di dalam Pitagoras ya, rumus-rumus Pitagoras tadi, segitiga siku-siku. Nah, selanjutnya kita lanjutkan ke teknik integral parsial. Tadi di awal sudah saya sebutkan bahwa ketika kita tidak bisa melakukan atau menerapkan teknik integral substitusi, kita tidak bisa merubah dx-nya secara langsung, maka kita dapat gunakan teknik integral parsial. Jadi teknik integral itu ada dua, ada substitusi dan parsial. Untuk mengingatkan kembali lagi, ini bentuk-bentuk bakunya masih sama, fungsi pangkat, fungsi eksponensial, kemudian fungsi trigonometri, kemudian fungsi aljabar.
Nah, di dalam teknik integral parsial nanti akan kita temui pemisalan U dan dv. Jadi integral ini, integral misalnya ini adalah fx dx. Si dx ini tidak bisa kita rubah ke dalam du secara langsung. Sedangkan fx ini kita bisa misalkan sebagai U. Jadi fx ini adalah U, kemudian si dx-nya, dx ini yang dianggap sebagai turunan, itu akan kita integralkan menjadi v. Sehingga ini dianggap sebagai dv. Yang memiliki dx satu kesatuan dengan dx itu misalkan sebagai dv. Nanti hasil integralnya adalah U dikalikan dengan v dikurangi dengan integral v du. Integral juga sebenarnya sudah dipelajari di SMA atau SMK ya sebenarnya. Jadi seharusnya ini hanya mengingatkan kembali. Contohnya adalah seperti ini, integral dari x cos x dx. Lihat, kalau kita misalkan x, ini turunannya hanya dx saja, sehingga cos x dx tidak bisa dirubah menjadi du. Atau kalau misalnya yang dimisalkan sebagai u-nya adalah cos x, turunannya adalah sin x, sehingga x dx ini tidak bisa dirubah menjadi du. Nah, artinya cara menyelesaikannya kita harus menggunakan teknik integral parsial. Di sini yang dimisalkan sebagai u-nya adalah x, kemudian yang dimisalkan sebagai dv-nya adalah cos x dx. Ini ya. Jadi u-nya adalah x, kemudian cari turunannya. Turunan dari x adalah 1, sehingga du-nya adalah dx. Kemudian dv adalah cos x dx, integralkan kedua ruas, integral dari cos x adalah sin x, integral dari dv adalah v. Nah, kemudian tinggal substitusikan, jadi ada juga substitusinya di dalam parsial, namun caranya hanya dibagi menjadi beberapa bagian. X ini tadi sudah dimisalkan sebagai U, kemudian cos X dx adalah dv, maka tadi integral U dv adalah UV dikurangi dengan integral V du. Ini lebih mudah dibandingkan dengan teknik substitusi yang tadi di dalam trigonometri dan lain sebagainya. Kemudian tinggal tuliskan U-nya adalah X, integral dari dv-nya tadi adalah sin X. Kemudian dikurangi dengan integral V du. V-nya adalah sin X, turunan dari U-nya adalah dx. Jadi hasil akhirnya adalah X sin X dikurangi dengan integral sin X adalah minus cos X ditambah dengan C. Ini negatif dikalikan negatif, hasilnya adalah positif. Jadi di dalam integral parsial sebenarnya memang akan lebih mudah dibandingkan dengan teknik substitusi yang harus mengingat beberapa sifat. Ini di dalam fungsi trigonometri ya maksudnya. Oke, selanjutnya contoh yang kedua adalah integral dari x kuadrat sin x dx. Sama seperti tadi, di sini yang dimisalkan adalah u x kuadrat, cari turunannya. U sama dengan x kuadrat, du per dx-nya adalah 2x, pindahkan hasilnya adalah 2x dx. Kemudian sin x dx adalah dv-nya. Ini integralkan kedua ruas, yang diperoleh v adalah integral dari sin x adalah minus cos x. Tinggal substitusikan lagi integral u dv adalah u dikalikan v, tadi u-nya adalah x kuadrat, kemudian v-nya adalah minus cos x, kemudian v-nya minus cos x, dan du-nya adalah 2x dx integral. Nah, ini kekurangannya di dalam integral parsial, nanti mungkin saja Anda temui integral parsial berulang. Jadi akan diperoleh, ini minus dan minus keluarkan ya, menjadi positif, kemudian 2 adalah konstanta, bisa kita keluarkan. Nanti akan diperoleh integral berulang, cos x dx. Ini sudah kita peroleh tadi di contoh sebelumnya, yaitu x sin x ditambah dengan cos x. Jadi yang ini integralkan lagi secara parsial. Ada pertanyaan sampai sini? Paham?
Paham, Bu. Paham, Bu. Kalau tidak ada, kita lanjutkan ke integral parsial atau penggunaan integral parsial. Jadi integral parsial ini bisa kita gunakan untuk mereduksi pangkat. Tadi juga ada contoh sin pangkat 5 ya. Pangkat ini bisa kita rubah menjadi pangkat yang lebih rendah atau derajatnya berkurang. Direduksi namanya. Ini adalah reduksi. Integral fn, f pangkat n dari x, fx dipangkatkan n, dx, itu nilainya adalah gx ditambah dengan fx dipangkatkan k dari dx. Jadi bisa kita buat reduksi. U-nya adalah, tadi contohnya kita akan mereduksi integral sin pangkat U atau sin pangkat N. Bentar. Sin dx, pangkatnya N. Kita akan mereduksi N ini menjadi lebih rendah. Jadi, yang tadinya simple akan kita rubah ke dalam bentuk yang panjang ya. Tetapi secara fungsinya itu akan lebih mudah dalam pengintegralannya. Nah, kita misalkan U ini adalah sin N dikurangi 1X atau sin X dipangkatkan N dikurangi 1. Turunannya sudah pasti, sudah tahu ya formulasi dari turunan, pangkat diturunkan N dikurangi 1, sin N dikurangi 1 dikurangi 1, cos X. Ini U aksennya. Kemudian dv-nya adalah sin X dx. Jadi si ini itu dirubah pangkatnya menjadi sin pangkat N dikurangi 1 dari X atau sin X dipangkatkan N dikurangi 1 kemudian dikalikan dengan sin X dx. Nah, di dalam integral parsial ini adalah U-nya yang ada pangkatnya, kemudian yang tidak ada pangkatnya menjadi dv. Nanti tinggal U dikalikan V dikurangi dengan integral dari V dari du. V-nya adalah minus cos X, kemudian du-nya adalah N dikurangi 1 dari sin X dipangkatkan N dikurangi 2, dikalikan dengan cos X dx. Nah, ini tidak akan saya jelaskan secara detail karena caranya sama saja seperti yang sudah saya jelaskan panjang tadi di fungsi trigonometri. Cari sifat-sifat dari fungsi trigonometri yang bisa didekati. Kalau yang ini kan tinggal konstanta dikeluarkan, yang ini nanti tinggal dikalikan, kemudian cari sifat-sifat yang memenuhi, buat sederhana, buat menjadi lebih sederhana, dan gunakan integral seperti biasa. Nah, selanjutnya ini hanya mengingatkan kembali mengenai fungsi rasional. Fungsi rasional itu adalah hasil bagi dua fungsi polinomial. Kemudian fungsi polinomialnya itu memiliki derajat yang paling tingginya berapa. Kemudian di dalam fungsi rasional nanti ada yang disebut sebagai fungsi rasional sejati dan fungsi rasional tak sejati. Untuk fungsi rasional sejati itu derajat pembilang lebih kecil daripada derajat penyebut. Pembilang itu yang di atas ya. Sedangkan fungsi rasional tak sejati itu sebaliknya. Nah, di sini F dan G itu katanya fungsi rasional sejati karena di pembilang pangkatnya itu lebih rendah. Jadi penyebutnya itu pangkatnya lebih tinggi dibandingkan dengan pembilangnya. Kemudian untuk H, karena pangkat di pembilangnya itu derajatnya paling tinggi, 5, sedangkan penyebutnya derajat paling tingginya adalah 3, maka Hx itu disebut sebagai fungsi rasional tak sejati. Jadi bedakan antara fungsi rasional sejati dan fungsi rasional tak sejati. Untuk yang sejati pangkat pembilang lebih kecil, untuk rasional tak sejati pangkat pembilang itu lebih tinggi. Kemudian ini contoh integral. Ini yang dasar seharusnya, dan seharusnya sudah Anda pahami. Ini termasuk fungsi rasional sejati, sehingga cara pengintegralannya juga bisa menggunakan teknik substitusi. U-nya yang memiliki pangkat tertinggi, jadi penyebutnya yang dimisalkan sebagai U. Pangkat yang lebih tinggi itu yang dimisalkan sebagai U. Kemudian cari turunannya, seperti biasa substitusikan, dan seterusnya.
Ada pertanyaan sampai sini? Ini tidak saya bahas ya, karena ini menggunakan integral yang seperti biasa, pemangkatan, kemudian fungsi rasionalnya dirubah, yang ini, dan seterusnya. Ada pertanyaan? Tidak, Bu. Oke, kalau tidak ada, ini juga untuk mengingatkan lagi fungsi linear dan fungsi kuadrat. Di fungsi linear itu ada fungsi linear yang berbeda, fungsi linear yang berulang, kemudian faktor linear berbeda dan ada yang berulang. Di kuadrat juga sama, ada yang tunggal dan ada yang berulang. Yang maksud berulangnya itu lihat di penyebutnya untuk pangkatnya itu apakah berpangkat atau tidak. Faktor linear yang berbeda. Ini saling berbeda. Nanti pemaktorannya seperti ini. Ini harusnya sudah dipelajari di kalkulus pertamanya. Jadi karena yang dapat saya pastikan Anda sudah lulus dari kalkulus sehingga dapat mengikuti kalkulus lanjut ini tidak perlu saya jelaskan lagi. Seharusnya sudah Anda kuasai. Kemudian faktor linear yang berbeda. Contoh lainnya juga ini X plus 2, X plus 3, atasnya juga berbeda. Faktor linear yang berulang itu ada pangkatnya di sini. Jadi X dikurangi 3, ini X dikurangi 3. Faktor linear berbeda dan ada yang berulang, ini saling berbeda, kemudian yang ini ada pengulangannya. Contohnya seperti ini, untuk faktor kuadrat tunggal dan faktor kuadrat berulang. Sama ini tunggal dan saling berbeda, yang ini berbeda dan ada pengulangannya. Kemudian perhatikan pembilangnya ya, ini nanti akan berbeda. Ada pertanyaan? Ada ya. Nah, itu adalah materi yang bisa saya sampaikan pada pertemuan ini. Ada pertanyaan sebelum saya tutup? Tidak, Bu. Oh, tidak ada. Sebentar saya ingin menunjukkan dulu aktivitas Anda di learning. Ada beberapa orang yang saya lihat kegiatannya itu jarang. Bentar ya, sedang loading dulu. Layarnya sudah berubah? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Nah, ini adalah rekap aktivitas Anda di e-learning. Ada beberapa orang yang sama sekali tidak atau belum pernah mengakses di e-learning. Jadi, minta untuk bisa mengingatkan atau mungkin ada yang sudah hadir ya. Ini ada Aditya. Aditya di kelas ini? Bukan. Nanti tolong disampaikan ke beberapa orang ini ya untuk mengikuti perkuliahan di e-learning-nya karena kehadiran dari sini. Nah, ini dapat Anda lihat. Untuk Aditya masih sama sekali dia belum akses. Jadi terakhir akses itu di tanggal 27 Februari, mungkin di awal perkuliahan. Untuk enroll saja, selanjutnya sama sekali tidak mengikuti perkuliahan. Kemudian ada Briandita, 31 Maret padahal terakhir akses, tetapi tidak mengikuti semua perkuliahan dari pertemuan 1, apalagi sekarang sudah sampai pertemuan kelima. Jadi kehadirannya masih sangat kecil. Ingat, satu pertemuan lagi itu adalah UTS. Jadi nanti tolong disampaikan ya ke Briandita Fahmi untuk mengikuti kegiatan perkuliahan di e-learning-nya sebagai kehadirannya, kemudian aktivitas perkuliahannya juga. Torik juga sama. Terakhir akses padahal 2 April, tetapi kehadirannya masih 2%. Kemudian Fikri Haikal
juga sama, hanya beberapa yang diselesaikan, baru 9%. Kemudian Ikrar Maulana juga sama, dia terakhir akses padahal 31 Maret. Kemudian Muhammad Alvin hanya beberapa yang tidak diselesaikan. Kemungkinan adalah tugas mandirinya atau kuis pertama. Kemudian Rizwan juga sama, padahal terakhir akses itu 2 April, tapi perkuliahannya tidak diikuti dengan baik. Kemudian Siva, Sofyan, Muhammad Atalah, Yusef, Zainan Ramadan, dan seterusnya. Nah, ini nanti tolong disampaikan ke mahasiswa-mahasiswa tersebut, semoga hari ini juga hadir. Jangan sampai menyesal nanti kehadiran tidak dapat membantu nilai kelulusan Anda, di mana kemudian seperti yang saya sampaikan di awal pertemuan itu, untuk dapat mengikuti UAS, kalau tidak salah peraturan dari lembaganya itu kehadiran minimal 75%. Sedangkan sekarang sudah masuk ke pertemuan 5, jadi kalau tetap untuk pertemuan-pertemuan selanjutnya itu kegiatannya tidak diikuti dengan baik, nanti kehadirannya kemungkinan besar akan kurang dari 75%. Nah, yang sangat saya inginkan adalah jangan sampai ada mahasiswa yang mengulang di mata kuliah ini, jangan sampai bertemu lagi dengan saya di mata kuliah yang sama, karena itu juga akan memakan waktu yang lebih lama, dan juga kemungkinan nanti kalau tidak mengulang, kemudian harus mengulang lagi dan mengulang lagi, akan berpengaruh kepada waktu penyusunan skripsinya, pendaftaran sidang, dan lain sebagainya. Yang ujungnya itu yang saya takutkan adalah keterlambatan dalam lulus dari perkuliahannya. Jangan sampai seperti itu. Ada pertanyaan? Tidak ada? Tidak ada, Bu. Tidak ada, Bu. Kalau tidak ada, pertemuan hari ini sampai di sini. Semoga selalu diberikan kesehatan. Selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang menjalankan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.